Selamat petang Bapak Ibu saudara semua. Shalom. Pada saat ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah Kamis Putih. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada peringatan Hari Kamis Putih saat ini dengan tema Hamba yang Percaya. Dengan tema Hamba yang Percaya. Peringatan Kamis Putih memang sering dilakukan oleh gereja-gereja GKJ khususnya pada saat ini. Hanya tahun ini saja mungkin sesuatu yang istimewa. Kita tidak merayakannya dalam gedung gereja. Kita tidak merayakannya bersama-sama dalam sebuah komunitas, dalam sebuah persekutuan. Tapi apakah itu menghilangkan maknanya? Tentunya tidak. Kamis Putih dirayakan dengan sebuah simbolisasi pembasuhan kaki. Kamis Putih dirayakan dengan pembahasan kaki karena kita meneladani apa yang dilakukan Yesus pada saat itu juga kepada murid-muridnya. Terlebih dahulu kita mengetahui apa makna pembasuhan kaki. Memang sebuah kebiasaan dari orang Yahudi, setiap tamu yang datang ke rumah, pasti mereka harus mencuci kakinya. Dan juga bahkan mencuci tangannya.
Karena kita tahu perjalanan saat itu sebuah perjalanan yang sangat panjang dan biasanya orang Yahudi berjalan tidak memakai sandal. Ataupun orang yang punya hanya memakai sandal tidak pakai sepatu. Sehingga ada kemungkinan dan banyak kemungkinan kakinya menjadi kotor. Demikian juga mungkin tangannya dan juga bagian lainnya. Tapi yang di sini yang dijelaskan bagaimana kakinya menjadi kotor. Sehingga ketika ia masuk dalam sebuah rumah, ia harus bersih dulu. Ia harus mencuci kakinya dan juga mungkin tangannya. Mungkin sama seperti saudara-saudara kita orang Islam ketika akan menghadap Tuhan dengan wudhu. Dan itu memang dilakukan dan menjadi tradisi orang Yahudi. Bukankah murid-murid Yesus juga pernah ditegur oleh orang-orang Yahudi, kenapa mereka tidak mencuci tangan lebih dahulu ketika mereka akan makan? Jadi inilah bagian dari tradisi Yahudi yang sangat baik. Mencuci tangan. Karena apa? Untuk mencegah kotor yang ada, untuk menjaga kebersihan, dan juga menjaga kesehatan karena kebersihan itu. Tetapi tentunya ketika Yesus melakukan itu, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum Yahudi, kebiasaan Yahudi, mencuci kaki para murid. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu. Dalam teks dikatakan pada ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebutan guru dan Tuhan, kalau kita lihat dari bacaan ini, itu didapat dari pengakuan dan pernyataan para murid yang menyatakan engkau adalah guru dan Tuhanku. Guru adalah sesuatu yang mengajarkan, sesuatu yang diikuti oleh murid-muridnya, oleh siswanya. Tuhan berarti sesuatu yang dipercaya, yang juga harus diikuti dan dinyatakan dalam kehidupan murid-muridnya. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Sebutan ini pertama menyatakan bahwa itu ada berdasarkan pengakuan daripada para murid. Karena ini berdasarkan pengakuan para murid, maka ada sebuah konsekuensi bahwa para murid pun harus melakukan seperti yang dinyatakan dalam pengakuan itu. Hal yang kedua, kalau engkau menyebut aku guru dan Tuhan, maka aku pun harus melakukan sesuatu yang engkau harus tiru dan engkau harus nyatakan juga dalam kehidupanmu. Sehingga tindakan pembasuhan yang dilakukan Yesus adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Apa makna terdalam dari tindakan itu? Adalah kerendahan hati yang merendahkan diri. Guru dan Tuhan adalah sebuah jabatan yang sangat luar biasa. Sebuah keberadaan yang sangat mulia. Tapi guru dan Tuhan diajarkan Yesus untuk menjadi seorang yang rendah hati. Sehingga pembasuhan sebenarnya menunjuk bagaimana engkau merendahkan diri di hadapan sesamamu. Untuk apa? Untuk terjadi sebuah relasi yang lebih baik. Untuk terjadi sebuah hubungan yang lebih baik. Membasuh kaki juga sebuah simbolisasi pembasuhan atas dosa. Yang berarti mengajak orang untuk keluar dari keberadaan yang berdosa. Mengajak orang dari keberadaan yang tidak baik menjadi sebuah yang baik. Yang dilakukan dengan kerendahan hati. Bukan memaksa, tapi dengan teladan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba yang percaya. Dari bacaan ini, kita diajak pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah, penyelamat kita. Dan itu keluar dari pengakuan kita. Anda yang sudah dibaptis, Anda yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat, tentunya Anda juga harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan gurumu. Berarti ini bukan sebagai sesuatu yang pilihan, tapi sebagai sebuah kewajiban. Sebagai sebuah keharusan. Ketika kita, sebagai konsekuensi, ketika kita menyatakan, engkaulah Tuhan dan gurumu. Yaitu sebuah konsekuensi melakukan seperti yang Yesus lakukan.
Hal yang kedua, kebutuhan pembasuhan kaki itu juga menunjukkan bagaimana tindakan untuk membersihkan, yang menolong orang lain untuk keluar dari sesuatu yang tidak baik. Mereka ditolong untuk menjadi bersih. Mereka ditolong untuk menjadi lebih baik. Berarti meneladani Yesus adalah juga bagaimana kita dipanggil untuk menjadi penolong bagi orang, untuk membersihkan kaki mereka, supaya jalan mereka menjadi benar. Panggilan bagi orang Kristen untuk menjadi teladan bagi orang lain, supaya orang lain menjadi bersih kakinya dan berjalan di jalan yang benar. Apakah teladan itu? Adalah bagaimana kita mengasihi sesama dan kita nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Bagaimana Anda berbuat benar-benar menyatakan kasih kepada Allahmu yang dinyatakan kepada kasih sesamamu, supaya mereka juga melakukan seperti yang Anda lakukan. Berarti panggilan mengasihi orang lain, panggilan peduli terhadap orang lain, panggilan untuk menolong orang lain adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Hal yang ketiga, pembasuhan kaki menunjukkan sebagai tugas juga biasanya dilakukan oleh seorang pelayan. Berarti kita diajak untuk merendahkan diri, menjadi hamba yang merendahkan diri. Kita memang Tuhan dalam arti kita adalah anak-anak Allah. Kita yang punya rumah, tapi kita merendahkan diri supaya mereka dapat masuk ke rumah kita, supaya mereka bisa datang kepada kita. Rendah diri juga menunjukkan sebuah awal dari komunikasi. Tidaklah mungkin kita membuat komunikasi yang baik kalau kita menyombongkan diri kita. Tapi kita membuka komunikasi dengan orang lain dengan merendahkan diri kita. Jadi jangan sombong atas apa yang kamu punya. Jangan bangga, jangan terlalu sombong dengan apa yang Anda punya. Tapi justru dengan apa yang Anda punya, Anda menjadi rendah hati. Dan dari apa yang Anda punya, Anda menolong kepada sesama. Hamba yang percaya. Berarti, apakah kamu percaya pada Yesus? Kalau engkau percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Allah, berarti Anda harus juga melakukan yang dilakukan Yesus. Tolonglah mereka, sesama kita. Lihatlah, ladang sudah menguning, tapi sangat sedikit para penuainya. Anda dipanggil untuk menuai. Anda dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Anda dipanggil untuk merendahkan diri, menolong sesama Anda. Terlebih pada situasi saat ini. Apa yang sudah Anda perbuat? Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Harusnya kita menjadi teladan bagi mereka. Teladan untuk hidup bersih. Teladan untuk hidup sehat. Teladan untuk tidak mudah memberitakan kabar tidak baik. Teladan untuk menolong sesama. Teladan untuk membangkitkan semangat. Teladan untuk menghibur orang lain. Itulah makna Kamis Putih. Hamba yang percaya, yang melayani sesamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Allah dan penyelamat kami. Pada saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Jikalau kami boleh mendengar akan firman-Mu, akan teladan yang Engkau beri dalam Kristus Yesus, yang membasuh kaki para murid-Nya. Yang memberi teladan kepada kami, karena berilah kemampuan kepada kami, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan kepada kami. Supaya kami pun dapat membasuh sesama kami. Supaya kami menghindarkan dan menjauhkan kesombongan hati. Karena sesungguhnya semua yang kami miliki adalah pemberian-Mu.
Malah ajarlah kepada kami untuk berbagi atas apa yang ada pada kami, untuk menolong mereka, membasuh mereka. Bapa, tolonglah kami, supaya firman ini benar-benar hidup dalam hidup kami, dan kehidupan itu dinyatakan dalam perbuatan yang nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, membasuh sesama kami, menolong mereka yang berkebutuhan, menolong mereka yang sedang berkesusahan, menolong mereka yang ketakutan, dan jangan kami menjadi sesuatu yang justru menakutkan, sesuatu yang justru membuat mereka bimbang, tapi sebaliknya, jadikan kami sebagai alat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hari ini mampukan kami supaya esok kami dapat berbuat mengasihi sesama kami, menolong mereka, peduli kepada sesama. Terlebih dalam situasi saat ini, kami dimampukan untuk menjadi bagian dari kehidupan mereka yang membangun kebersamaan, yang membangun kekuatan, yang membangun keberanian untuk dapat melawan keadaan yang pada akhirnya, karena berkat Tuhan dalam kebersamaan, kami dapat melakukan ketakutan ini menjadi sebuah kebahagiaan, karena sirnalah sebuah ketakutan penyakit yang ada. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu bukan sesuatu yang kosong, tetapi sesuatu yang memampukan hidup kami menjadi pelayan bagi sesama. Ampuni dosa kami Tuhan, karena dosa kami itulah yang menjadikan kami sombong, karena dosa itulah yang menjadikan kami tidak mau melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Ampunilah, supaya kami menjadi baru, sama seperti Kau membasuh kaki kami dan kami menjadi baru. Demikian juga dengan pengampunan dosa-Mu kami dapat melakukan membasuh sesama kami di dalam tindakan kasih yang nyata. Berkatilah para pemimpin kami juga, supaya mereka senantiasa ditolong, dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat menuntaskan segala masalah yang ada di negeri ini, khususnya di dalam melawan pandemi COVID-19. Berkatilah juga para medis dan medis, supaya mereka dimampukan untuk tetap setia dan berani melakukan tugas-tugas pelayanannya, dan karena berkat kemampuan-Mu yang Engkau berikan, mereka dimampukan untuk menjadi penyembuh bagi sesamanya. Dengarkanlah juga ya Bapa doa-doa permohonan kami. Dengarkan juga setiap keluh kesah kami. Dengarkanlah ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan pasti mengabulkannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.